You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di channel saya, Uma Yasdin. Nah, kali ini saya akan membuat bagaimana form pencatatan untuk anggaran keuangan saya di bulan Mei. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat di bulan-bulan yang kemarin, setiap saya budgeting atau setiap saya melakukan evaluasi tiap minggunya, itu teman-teman pasti sering lihat di setiap bulan itu saya selalu pasti ada kalender. Nah, kalender ini dia berfungsi sebagai log atau catatan setiap pengeluaran saya, apakah dan juga setiap ada income atau pembayaran bills, pembayaran tagihan-tagihan, itu saya tulis di kalender tersebut dengan menandainya dengan warna yang berbeda-beda. Kalau untuk misalkan pemasukan, itu biasanya saya pakai bulatan berwarna hijau. Kalau untuk yang bills atau tagihan, itu biasanya saya gunakan bulatan yang berwarna merah. Kalau untuk spending yang saya kelola cashnya secara setiap minggu, itu saya gunakan yang berwarna biru. Untuk yang unbudgeted atau yang tidak terbudget, tiba-tiba ada yang harus saya keluarkan uang, itu saya kasih bulatan yang berwarna kuning. Kemudian untuk yang sinking fund, saya gunakan bulatan yang berwarna abu-abu. Nah, ini kalendernya sudah hampir selesai. Saya punya beberapa stiker dari beberapa ini yang saya beli di toko Orange ya. Untuk link pembeliannya nanti saya tuliskan lampirkan di kolom deskripsi. Jadi ada beberapa, dan ini stiker-stiker vintage ya. Kemudian ada beberapa stiker lama saya juga gunakan. Namun ini ternyata yang stiker-stiker yang terakhir tadi itu ternyata agak besar-besar ya. Nanti saya sesuaikan saja di halaman apa yang saya gunakan stiker tersebut. Nah, ini untuk washi tapes juga saya belinya di toko Orange. Nanti aku lampirkan untuk link pembeliannya. Oke, nah di sini juga kenapa saya melampirkan kalender seperti ini? Di sini saya bisa melihat pola saya, misalkan kapan saya mengeluarkan uang, kemudian di sini juga kapan saya ada yang nggak ada sama sekali pengeluaran uang gitu atau no spend. Kemudian di sini juga saya bisa melihat kapan saya gajian tiap bulannya gitu, ataupun kapan ada pemasukan tambahan dari Pak Su, dan juga kapan ada pemasukan tambahan yang lainnya gitu ya. Nah, ini sudah untuk kalender. Selanjutnya di halaman berikutnya saya akan membuat disinilah untuk budget bulan Mei. Jadi budget bulan Mei ini adalah budget bulanan yang akan saya tulis secara untuk biaya sebulan, dan juga di sini pada saat saya evaluasi di sini akan kelihatan berapa pemasukan dalam bulan tersebut. Pemasukan ini sebenarnya bukan hanya dari saya, tapi juga dari Pak Su, dan itu yang kami kelola untuk anggaran keuangan dalam bulan ini. Jadi disinilah saya akan menuliskan semua mulai dari pemasukan, di mana pemasukan ini kolomnya itu terdiri dari tanggal, terus ada deskripsinya, artinya apakah dari gaji atau dari tambahan, kemudian amountnya itu jumlahnya berapa. Jadi nanti saya total berapa kali ada pemasukan di bulan ini. Nanti saya total di situ supaya bisa kelihatan total pendapatan dalam bulan ini tuh sekian. Kemudian dilanjutkan dengan bills. Bills ini adalah tagihan-tagihan yang bisa juga dikatakan sebagai suatu kewajiban yang kalau kita tidak bayar itu bisa dikenakan denda gitu ya. Jadi ini bisa berisi seperti contohnya itu cicilan rumah atau cicilan yang lain gitu ya. Ini saya tulis di kolom bills. Jadi isinya juga terdiri dari
tanggal, deskripsinya, kemudian jumlahnya. Nanti saya total berapa tagihan yang saya keluarkan atau saya bayarkan di bulan Mei nanti. Kemudian di kolom saving di sini terdiri dari kategorinya apa, apakah dia dalam bentuk sinking fund atau dia dalam bentuk dana darurat gitu ya, atau saya tambahkan dengan tabungan yang lain misalkan ya. Karena saya fokus untuk menyelesaikan hutang-hutang saya atau tagihan-tagihan atau cicilan, jadi kategori saving itu lebih sedikit dibandingkan pengeluaran yang lain gitu ya. Nah, di sini juga saya akan total di akhir bulan pada saat evaluasi, jadi berapa total yang saya tabung dalam bulan Mei nanti. Oke, selanjutnya di kolom spending dengan bulatan yang berwarna biru. Jadi saya memang sudah tandai dengan bulatan di sini supaya nanti di halaman kalender itu jelas kelihatan. Di tanggal berapa saya bayar tagihan, di tanggal berapa ada tiba-tiba yang unbudgeted, dan unbudgetednya itu karena apa, itu nanti kelihatan di kalender. Nah, untuk spending ini sudah kelihatan ya, ada 8 kategori. Mulai dari groceries, food, listrik, transport, internet, gas galon, jajan anak dan susu. Ini yang saya kelola secara cash di luar internet dan juga listrik karena saya bayarnya lewat e-banking. Jadi total untuk spending saya yang saya rencanakan anggarannya untuk di bulan Mei itu 2.050.000. Namun yang saya pegang cash itu mohon maaf ya teman-teman. Yang saya pegang cash untuk yang spending itu ada 1.750.000 yang saya kelola untuk saya budgetkan tiap minggunya di weekly check-in gitu ya. Karena untuk listrik 250.000 dan juga internet 50.000 itu saya tetap taruhnya di rekening. Jadi sisa saya bayar pada saat waktunya gitu ya. Kemudian yang dots yang berwarna kuning itu unbudgeted, nanti juga kelihatan di akhir bulan saya evaluasi berapa yang saya keluarkan tiba-tiba gitu ya. Oke, di halaman berikutnya di sini ada weekly check-in. Jadi di sini saya budget secara mingguan dan saya evaluasi secara mingguan untuk yang khusus spending. Jadi spending di sini kan tadi ada kategorinya spending atau bulatan yang berwarna biru itu ada 8 kategori. Namun yang saya tulis di sini hanya 6 ya sebenarnya. Di setiap bulannya pasti teman-teman lihat kalau setiap saya budget mingguan gitu atau weekly check-innya itu saya selalu membudget hanya 6 kategori, yaitu dari groceries, kemudian food, kemudian transport, gas galon, jajan anak dan susu, karena itu yang saya pegang secara cash. Oke, jadi untuk di weekly check-in ini isinya di kolomnya itu ada week itu minggu, jadi minggu keberapa atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kategorinya apa saja, tadi saya sudah sebutkan untuk yang spending saja yang 6 macam itu, dari groceries, food, transport, dan juga gas galon, jajan anak dan juga susu. Jadi ini yang saya budget tiap minggunya. Kemudian plus minus tadi itu artinya apakah bertambah dan berkurang dan berapa yang dikeluarkan untuk spend, dan remedial itu sisa. Oke, karena ketinggalan cukup jauh, kita lanjut ke halaman berikutnya, spending log. Spending log di sini saya isinya itu spending yang saya keluarkan tiap harinya gitu ya. Jadi kelihatan tiap hari itu saya keluarkan uang untuk apa saja dari kolom spending. Jadi kelihatan di sini saya belanja pasar berapa, saya keluarkan untuk jajan anak berapa setiap harinya. Jadi nanti saya akan simpulkan, masukkan ke dalam kalender dan juga untuk di weekly check-in. Selanjutnya di halaman berikutnya adalah saving tracker dan juga evaluasi. Nah, saving tracker ini berisi dengan sinking fund dan juga dana darurat. Dana darurat di sini yang bersifat jangka pendek ya. Untuk yang jangka panjang, mohon maaf saya enggak hadirkan dalam video karena ini bersifat privasi dan
saya memutuskan untuk nggak kasih lihat untuk kayak gitu. Jadi saya hanya memperlihatkan saving untuk yang jangka pendek saja. Oke, selanjutnya untuk di kolom evaluasi, nanti ini saya akan isi pada setiap akhir bulan, setiap sebelum kita mengelola kembali gaji berikutnya. Oke, itu saja pencatatan untuk budgeting saya setiap bulannya. Ini saya kasih contoh untuk yang bulan 5 yang akan nanti saya isi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.